Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Perayaan Natal di berbagai daerah di Lampung berlangsung meriah dan kondusif. Tempat wisata pantai jadi andalan warga mengisi libur panjang Natal dan Tahun Baru. Kawanan pencuri menggasak mobil yang diparkir di depan rumah di Bandar Lampung. Lama jadi buronan polisi, Mary Ismail, bandar narkoba ini akhirnya ditangkap di rumah orang tuanya di Desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur. Penangkapan awalnya sempat menuai protes dari keluarga tersangka yang tidak terima rumahnya akan digeledah. Protes keluarga berakhir setelah polisi yang menggeledah rumah mendapatkan 17 paket sabu-sabu siap edar. Beberapa barang bukti lain seperti ponsel dan timbangan digital turut disita. Oleh polisi, tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Lampung Timur. Dalam pemeriksaan mengungkap tersangka telah menjalani bisnis haram tersebut sejak lebih dari 1 tahun. Narkoba dijual kepada para pelanggannya di Lampung Timur dan ada juga yang di luar daerah. Kami telah mengamankan terduga bandar narkotika jenis sabu di Kecamatan Batanghari Nuban, tepatnya Desa Gunung Tiga. Inisial tersangka, inisial M. Dari tangan tersangka kami berhasil mengamankan 17 klip narkotika diduga jenis sabu sebanyak 17. Dan pelaku akan kami kenakan pasal 114 ayat 1 atau 112 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka ini udah berapa lama melakukan aksi? Menurut keterangan tersangka baru-baru ini saja melakukan penjualan narkotika jenis sabu. Adapun tersangka saat ini sedang kami kembangkan dapat dari mana narkotika jenis sabu tersebut. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Mobil itu parkir di mana, Kak? Mobil parkirnya di sini. Aksi pencurian kendaraan di penghujung tahun kian merajalela. Di antaranya terjadi di Kelurahan Jagabaya 2, Kecamatan Wehalim, Bandar Lampung pada Rabu dini hari. Minibus yang diparkir depan rumah Raib digasak pencuri. Pelaku diduga berjumlah lebih dari 1 orang. Namun dalam rekaman CCTV yang terlihat hanya 1 orang. Pelaku lain diduga menunggu di jalan. Dalam rekaman CCTV terlihat 1 orang mendekati mobil korban. Dalam hitungan kurang dari 2 menit, pelaku bisa menyalakan mesin mobil korban dan membawanya kabur. Pencurian diketahui korban saat akan sholat subuh yang mendapati mobilnya tidak ada lagi di depan rumah. Sehari-hari memang parkir di sini. Biasanya dia tutup pakai kerudung. Itu kok enggak malah. Mobil apa sih, Kak, itu? Mirats ya, Mitsubishi ya. Mobil sedan kecil itu, Kak? Sedan kecil ya. Oh, itu ketahuan sama korbannya jam berapa, Kak? 4:30 pas dia mau sholat subuh. Oh. Jadi enggak lama lah dari itu. Memang ada yang mencurigakan, Kak? Enggak ada sih kalau itu. Enggak. Dari CCTV berapa orang, Kak? 1. Oh. Gimana ininya, Kak? Gelagat dia itu waktu itu, Kak? Jalan biasa santai aja dia. Yang di depan itu ada yang nunggu mobil 1. Kan saya nggak paham mobilnya apa itu. Karena terlalu jauh sih CCTV-nya.
Pencurian mobil telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tentunya Anda masih ingat dengan aksi heroik pengemudi ojek daring yang menggagalkan begal motor yang menyamar sebagai penumpangnya di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Motor korban yang sempat disita sebagai barang bukti pada Rabu siang kemudian dikembalikan oleh polisi ke korban. Motor korban diantarkan langsung oleh Kapolresta Bandar Lampung Kombes Abdul Waras ke rumah korban bernama Barlian di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Korban rupanya adalah penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring dengan salah satu kaki palsu. Pengembalian motornya oleh polisi disambut gembira korban karena ia bisa kembali bekerja mengojek untuk menafkahi keluarganya. Kalau yang kejadian itu orderan pertama dia nggak bisa bayar, nggak punya duit. Katanya duitnya ada temen dia, cuma kayaknya itu cuma modus itu. Terus yang kedua dia nelpon aja, tolong antarin saya ke tempat bibi katanya. Di Mina Pengantin, Jalan Mina Pengantin. Alhamdulillah kondisinya beliau selamat dan pelaku sudah berhasil diamankan dengan bantuan masyarakat. Hari ini kami dari Jalan Polresta Bandar Lampung menyerahkan barang bukti kejadian tersebut kepada beliau karena kita tahu dengan kondisi beliau yang dengan kekurangan kami mengajarkan tapi masih semangat bekerja. Kita berikan semoga bisa bermanfaat kembali untuk beliau mencari nafkah di waktu. Pembegalan motor korban tersebut terjadi pada hari Senin lalu. Korban dibegal oleh seorang mahasiswa yang menyamar sebagai penumpang saat melintas di jalan sepi di Jalan Minak Pengantin Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Korban dihentikan dan ditodong dengan senjata tajam oleh tersangka. Namun saat itu korban melawan dan tersangka akhirnya ditangkap oleh warga yang menolong korban. Oleh warga tersangka bernama Apriyadi Pratama, warga Bandar Lampung itu kemudian diserahkan ke polisi. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya In Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.